Om Swastiastu. Bertemu lagi pada mata kuliah Aljabar Abstrak. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas terkait grup permutasi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Komame Antika dengan NIM 20130111014 dari kelas 4D. Kemudian ada rekan saya, Sada Nabila Pramesti, dengan NIM 20130111027 dari kelas 4D. Selanjutnya, I Gusti Ngurah Restu Pamungkas dengan NIM 20130111028 dari kelas 4B. Yang terakhir, Komang Windari Yulia Pratiwi dengan NIM 20130111082 dari kelas 4B. Pertama-tama, kita akan membahas kembali terkait dengan fungsi. Fungsi F dari himpunan A ke B dinotasikan F himpunan A ke B, di mana definisinya F adalah fungsi dari A ke B jika setiap elemen di A mempunyai tepat satu pasangan dengan satu elemen di B, di mana A disebut daerah asal atau domain dan B disebut daerah hasil dari F. Fungsi komposit. Fungsi komposit merupakan fungsi yang memiliki hubungan dengan materi yang akan dibahas pada bab grup permutasi dengan definisi sebagai berikut. Jika F dan G adalah suatu fungsi dengan F A ke B dan G B ke C, maka terdapat suatu fungsi yang memetakan A ke C, artinya kita dapat memetakan A ke C melalui B menggunakan fungsi F dan G. Berdasarkan definisi tersebut, fungsi komposit yang memetakan A ke C dapat ditulis sebagai berikut. G, F, A sama dengan C. Teorema 2.1. Jika F dan G adalah fungsi bijektif dengan F A ke B dan G B ke C, maka komposisi G dengan F yaitu G komposisi F adalah suatu fungsi bijektif dari A ke C. Inverse dari fungsi. Jika F A ke B adalah suatu fungsi, inverse dari elemen B di B dinotasikan sebagai berikut. Inverse F B, di mana elemen X di A sehingga Fx sama dengan B. Teorema 2.2. Jika fungsi F A ke B adalah bijektif, maka inverse dari V juga bijektif. Selanjutnya, kita akan membahas terkait permutasi. Definisi permutasi yaitu, permutasi dari himpunan A adalah fungsi satu-satu dan pada dari A ke dirinya sendiri. Selanjutnya, permutasi. Definisi dari permutasi yaitu, permutasi dari himpunan A adalah fungsi satu-satu dan pada dari A ke dirinya sendiri. Jika himpunan A hingga, maka banyaknya permutasi A adalah modulo A. Contoh, misalkan A sama dengan A, B, C, maka ada 6 permutasi dari A, yaitu F1 sama dengan A ke A, B ke B, C ke C, kemudian F2, A ke A, B ke C, C ke B, F3, A ke B, B ke A, C ke C, kemudian F4, A ke B, B ke C, C ke A, F5, A ke C, B ke A, C ke B, dan yang terakhir F6, A ke C, B ke B, C ke A. Atau bisa ditulis sebagai
F1 A, B, C dipetakan ke A, B, C. F2 A, B, C dipetakan ke A, C, B. F3 A, B, C dipetakan ke B, A, C. F4 A, B, C dipetakan ke B, C, A. Kemudian F5 A, B, C dipetakan ke C, A, B. Dan F6 A, B, C dipetakan ke C, B, A. Sehingga himpunan permutasinya adalah F1, F2, F3, F4, F5, F6. Perkenalkan, nama saya Komamun dari Yulia Pertiwi. Di sini saya akan membahas tentang komposisi dua permutasi. Komposisi dua permutasi berhubungan dengan fungsi komposit yang telah dijelaskan sebelumnya. Komposisi dua permutasi dapat terjadi saat F dan G merupakan dua permutasi dari elemen S dan merupakan pemetaan bijektif dari S ke S. Maka, komposisi fungsi dari dua permutasi adalah sebagai berikut. F komposisi Gx sama dengan F Gx untuk setiap X elemen S. Contohnya adalah, contoh soal yang pertama adalah sigma sama dengan di mana baris pertama ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan baris kedua ada 2, 4, 3, 5, dan 1, dan lambda sama dengan di mana baris pertama ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan baris kedua ada 5, 4, 1, 2, dan 3. Maka permutasi komposisi dari lambda sigma adalah, untuk penyelesaiannya adalah lambda dikali sigma, maka menghasilkan baris pertama ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan baris kedua ada 4, 2, 1, 3, dan 5. Jadi, lambda sigma mengirimkan 1 ke 4 dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang grup permutasi. Definisi grup permutasi adalah, misalkan S sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Dan Sn adalah himpunan dari semua fungsi bijektif S dari S ke S. Maka Sn dengan operasi komposisi fungsi merupakan suatu grup. Grup ini dinamakan dengan grup permutasi. Untuk contoh soalnya adalah F1 sama dengan A1, F2 sama dengan A2, dan seterusnya sampai Fn sama dengan An, di mana Aj elemen S dengan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Hal ini dinotasikan oleh F sama dengan susunan yang terdiri dari dua baris, di mana baris pertama ada 1 sampai N, dan dipisahkan dengan spasi, kemudian di bawah 1 ada A1, dan di bawah N ada An. Bila FGH elemen Sn, maka komposisi dari F dan G ditulis Fg juga di Sn. Kemudian ada elemen netral identitas di Sn adalah E sama dengan susunan yang terdiri dari dua baris, di mana baris pertama ada 1 dan N yang dipisahkan dengan spasi, dan di bawah 1 ada 1, kemudian di bawah N ada N. Jika F elemen Sn, maka ada F inverse elemen Sn yang diberikan oleh F inverse sama dengan susunan yang terdiri dari dua baris, di mana baris pertama ada An sampai An yang dipisahkan dengan spasi, kemudian di bawah An ada 1, dan di bawah An ada N. Jadi grup permutasi Sn memiliki elemen sebanyak N permutasi. Kemudian yang selanjutnya adalah materi tentang sifat asosiatif komposisi fungsi. Jika F dan G merupakan fungsi dari A ke A, adalah jika dan hanya jika Fx sama dengan Gx untuk setiap elemen X di A, dan fungsi komposisi F komposisi G merupakan fungsi dari A ke A, maka dapat didefinisikan sebagai berikut. F komposisi Gx sama dengan Fgx untuk setiap X di A. Selanjutnya, suatu fungsi yang memiliki sifat asosiatif sebagai berikut. Jika F, G, dan H merupakan fungsi dari A ke A, maka F komposisi G komposisi H sama dengan F komposisi G komposisi H, dan benar saat ditunjukkan untuk setiap elemen X di A. Sehingga F komposisi G komposisi Fx sama dengan F komposisi G komposisi Fx. Berdasarkan definisi komposisi, F komposisi Gx sama dengan Fgx untuk setiap X elemen A.
Maka F komposisi G komposisi HX sama dengan F G komposisi HX sama dengan F G HX. F komposisi G HX sama dengan F komposisi G komposisi HX. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Sahdana Nabila. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Sahdana Nabila. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembuktian SN merupakan suatu grup. Nah, jadi SN ini merupakan notasi dari grup simetri. Nah, grup simetri merupakan salah satu istilah dalam grup permutasi, di mana misalkan A adalah himpunan berhingga 1, 2, 3 hingga N. Grup dari semua permutasi N elemen dari A adalah grup simetri yang dinotasikan dengan SN. Nah, berikut adalah definisi dari grup simetri. Sebagai contoh, buktikan bahwa S3 terhadap operasi komposisi fungsi merupakan grup. Jadi di sini kita harus membuktikan bagaimana S3 ini merupakan suatu grup. Pertama, penyelesaiannya di sini kita perlu ketahui bahwa S3 yang dimaksud di sini adalah grup simetri berderajat 3 yang dinotasikan dengan SN yang memiliki 3 faktorial. Nah, jadi 3 faktorial, jadi dia mempunyai 6 elemen. Jadi S3 ini merupakan himpunan yang memiliki 6 elemen yang kita misalkan dengan A, B, C, D, E, dan F. Lalu selanjutnya di sini kita memiliki 6 elemen yang merupakan himpunan permutasi, di mana A memiliki himpunan permutasi dengan seluruh himpunan ini memiliki domain yang sama, yaitu 1, 2, dan 3, dengan permutasinya yaitu ada di A itu adalah 1, 2, 3, di B 1, 3, 2, dan seterusnya. Jadi di sini untuk himpunan A, 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 ke 3, yang B1 dipetakan ke 1, yang 2 dipetakan ke 3, elemen 3 dipetakan ke 2, yang C, elemen 1 dipetakan ke 2, elemen 2 dipetakan ke 1, dan elemen 3 dipetakan ke 3, dan begitu seterusnya hingga himpunan F, di mana 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 2, dan 3 dipetakan ke 1. Nah, lalu untuk membuktikan apakah himpunan S3 ini merupakan grup, selanjutnya kita harus menentukan hasil operasi komposisi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai bagaimana sih komposisi itu menjadi terdapat di grup permutasi. Nah, yang pertama, dari seluruh himpunan A, B, C, D, E, F ini kita harus mencari operasi komposisinya. Nah, yang pertama yaitu A komposisi A. Jadi, himpunan A komposisi dengan himpunan A juga. Nah, di sini mendapatkan nilai yang telah ada di slide. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Kita lihat dari domain 1, domain yang pertama. Cara menghitungnya itu kita lihat dari posisi yang di belakang, lalu baru kita mencari posisi yang di depannya. Sekarang kita lihat, domain 1 itu di belakang ini dipetakan ke mana? Dipetakan ke 1. Maka yang di depan kita lihat di domain 1 dipetakan ke mana? Ke 1. Maka untuk nilai domain 1 itu dipetakan ke 1. Begitu juga untuk yang domain 2. Di belakang 2 ke 2, 2 ke 2. Maka di sini nilainya 2. Yang 3 dipetakan ke 3, 3 ke 3, maka nilainya 3. Jadi, hasil dari A komposisi A yaitu himpunan bilangan A itu sendiri. Begitu pula dengan himpunan yang lainnya. Mari kita coba lagi, misalkan di sini perhitungan B komposisi D. Diketahui himpunan B dengan elemennya 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Mari kita sesuaikan apakah sudah benar. Sudah benar ya, 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, dan ke D-nya itu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Oke, sudah benar ya. Sekarang mari kita hitung untuk domain 1. Kita lihat di belakang 1 ke 2. Ini 2 ke 3. Berarti nilai untuk domain 1 itu 3. Lalu untuk domain 2.
2 ke 3, 3 ke 2. Berarti nilai untuk domain 2 yaitu ke 2. Lalu 3 ke 1, 1 ke 1. Berarti elemen 3 ini dipetakan ke 1. Sekarang kita lihat, dari elemen ini, dia merupakan bagian dari himpunan apa? Kita lihat di sini domainnya 1, 2, 3 dengan permutasinya 3, 2, 1. Kita lihat yang 3, 2, 1 yaitu himpunan F. Sini sudah benar. Jadi untuk B komposisi D itu bernilai sama dengan himpunan F. Sekarang mari kita coba. Oke, coba untuk F komposisi C. Mungkin di sini saya akan mencoba menghapus jawabannya terlebih dahulu. Di sini mari kita coba berhitung bersama-sama. Di sini mungkin akan saya warnai dulu agar dapat lebih fokus dalam melihat menghitung perhitungan ini. Yang ini adalah komposisi F komposisi C. Himpunan F yaitu 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1 dikomposisikan dengan himpunan C yaitu 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Sekarang mari kita lihat dari domain yang pertama yaitu 1. 1 ke 2. Maka 2 ke 2. Jadi di sini bernilai 1 itu elemen ke-2. Lalu domain 2, 2 ke 1, 1 ke 3. Maka 2 ini dipetakan ke 3. Sekarang yang ketiga yaitu 3 ke 3, 3 ke 1. Berarti 3 itu dipetakan ke 1. Sekarang mari kita lihat dari elemen ini dia termasuk ke himpunan apa? 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Ke himpunan D. Kita bisa lihat di sini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Berarti F komposisi C ini bernilai sama dengan himpunan D. Oke. Sekarang setelah sudah mencari semua nilai komposisi ini, kita akan rangkum semua nilai tersebut ke dalam tabel. Seperti yang telah saya buat sebagai berikut. Nah, di sini adalah rangkuman di mana kita dapat melihat ini lebih mudah ya. Kita bisa lihat di sini pada sebelah kiri kita lihat ini adalah domain A, B, C, D, E, dan F. Di sini mungkin agar lebih gampang untuk untuk domain ini kita misalkan dengan sigma, dan untuk permutasi ini bisa kita misalkan dengan tau. Oke, kita lihat di sini. Domain A dikalikan dengan A itu bernilai A. Untuk B dikomposisikan dengan B itu bernilai A. B dikomposisikan dengan A itu bernilai B. Seperti itu dan seterusnya. Sehingga akan mendapatkan hasil tabel seperti ini. Baik. Selanjutnya, setelah adanya rangkuman tabel seperti ini, kita akan menguji apakah S3 ini merupakan grup. Seperti yang telah dipelajari dalam bab sebelumnya, untuk bagaimana suatu himpunan atau fungsi itu bisa dikatakan sebagai grup. Yang pertama, harus bersifat asosiatif. Nah, di mana elemen A, B, elemen seluruh himpunan A, B elemen S3 itu berlaku sifat asosiatif. Sehingga dalam himpunan S3 ini sudah terbukti asosiatif. Bagaimana? Seperti yang kita tahu dari sebelumnya bahwa fungsi permutasi ini menggunakan fungsi komposit, di mana fungsi komposit ini juga bersifat asosiatif. Jadi, sudah pasti, sudah terlihat dalam perhitungan kita sebelumnya bahwa S3 ini bersifat asosiatif. Jadi, terpenuhi. Lalu untuk syarat yang kedua, memiliki elemen identitas. Di sini S3 memiliki elemen identitas di A, yaitu 1 ke 1, 2 ke 2, 3 dan ketiga.
Mengapa? Karena elemen identitas dari suatu grup itu kan adalah dirinya sendiri. Seperti kita lihat di sini, A dikomposisikan dengan A, nilainya adalah diri dia sendiri. Maka ini adalah elemen identitasnya. Jadi terpenuhi di mana S3 ini memiliki elemen identitas. Lalu untuk syarat yang terakhir yaitu setiap elemen memiliki inverse-nya. Nah, seperti kita lihat, A inverse itu bernilai A. Ini adalah elemen identitasnya. Lalu kita lihat di sini, B inverse sama dengan B, C inverse sama dengan C, D inverse sama dengan E inverse sama dengan D, F inverse sama dengan F. Lalu bagaimana sih mencari nilai inverse-nya ini? Kok bisa ya D inverse itu bernilai E? Jadi seperti ini, kita bisa lihat di tabel D inverse bernilai E. Cara mencarinya yaitu kita lihat D dikomposisikan dengan berapa hingga hasilnya itu adalah elemen identitas. Seperti yang kita ketahui, elemen identitas adalah A. Sekarang kita cari D bernilai A itu saat dikalikan dengan apa? Dengan E. Nah, jadi D inverse sama dengan E. Begitu pula dengan E. Sekarang kita lihat E bernilai A itu di saat dikalikan dengan apa? Dan ternyata E inverse atau E bernilai elemen identitas itu saat dikalikan dengan D. Nah, jadi D inverse sama dengan E inverse sama dengan D. Itu adalah salah satu buktinya. Itu juga berlaku untuk seluruh yang ada di sini. A inverse sama dengan A, B inverse sama dengan B, C inverse sama dengan C. Mungkin di sini akan kita lihat sebagai contoh, B inverse sama dengan B. Kita bisa lihat di tabel, B dikalikan dengan apa agar hasilnya itu elemen identitas. Dan ternyata B dikalikan dengan dirinya sendiri, sehingga hasilnya adalah elemen identitas. Makanya B inverse itu bernilai B. Dan mengapa saya mengatakan ini dikalikan? Sebelumnya, mohon maaf, jadi untuk di grup permutasi ini, operasi perkalian itu hampir sama seperti operasi komposisi atau komposit, seperti itu. Nah, jadi setelah kita mencari dari syarat-syarat yang pertama asosiatif, lalu elemen identitas, dan memiliki inverse, dan terbukti bahwa S3 terhadap operasi komposisi adalah sebuah grup. Jadi terbukti bahwa S3 merupakan grup. Dan itu adalah pembuktian yang pertama. Lalu yang kedua yaitu ada grup kesimetrian persegi. Nah, di sini saya memiliki persegi D4 di mana di setiap sudutnya ini setelah saya beli label yaitu 1, 2, 3, 4 dengan titik pusat di P. Nah, mari kita perhatikan dari persegi ini. Setiap persegi ini akan digerakkan. Setiap gerakan dalam persegi D4 ini akan dihubungkan dengan permutasi dari keempat lokasi sudut yang telah saya beri label ini, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, kesimetrian ini akan terlihat dengan memutar persegi searah jarum jam di sekitar pusat P. Nah, akan melalui 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Di mana di sini kita akan dapatkan, karena di sini kita memiliki domain, ada 4 sudut, yaitu 1, 2, 3, 4. Di sini kita punya 4 domain. Di rotasi pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, dengan permutasinya 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 1. Jadi ini ada sebuah persegi seperti ini. Ini sudut 1, 2, 3, 4. Sekarang kita putar. 1 ini ke 2, 2 ini ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Seperti itu putarannya. Ini adalah rotasi pertama. Nah, rotasi pertama ini membawa simpul 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 seperti yang saya jelaskan tadi. Maka untuk rotasi 180 derajat dan 270 derajat, maka akan menghasilkan kesimetrian pula sebagai berikut, di mana untuk rotasi yang kedua, 1 dipetakan ke 3, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2. Mari kita cek, tadi 1 ke 2. Untuk rotasi kedua, 1 itu ke 3, lalu 2 itu ke 4, 2 itu ke 4, 3 ke 1, dan 4 ke 2.
Begitu pula dengan rotasi 3, 1 ke 4, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3. Nah, begitu pula dengan terhadap simetri lain yang didapat dengan membolak-balikkan persegi di sekitar sumbu A, B, C, D, seperti pada gambar yang ada di slide seperti ini. Nah, dengan kita membolak-balikkan persegi di sekitar sumbu yang sama, ini akan menghasilkan simetri pula. Nah, di sini, ketika kita membalik persegi di sekitar sumbu A, simpul 1 dan 3 tetap diam, ini 1 dan 3 ini diam, akan tetapi simpul 2 dan 4 ini akan berubah posisi. Ini kita misalkan ya, misalkan kita akan membalik persegi ini. Sehingga diperoleh simetri sebagai berikut, di mana rotasi keempat yaitu 1 tetap di 1, 2 ke 4, 3 ke 3, 4 ke 2. Ini kita dengan membalikkan posisi persegi. Nah, dengan memutar persegi menggunakan cara yang sama pula, kita akan mendapatkan simetri lainnya, seperti ada R5, rotasi kelima, yaitu dengan elemen 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1, dan 4 ke 4, lalu ada rotasi ke-6, yaitu 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 3, begitu pula rotasi 7, 1 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 2, dan 4 ke 1. Dan di sini juga kita harus memiliki simetri identitas, yaitu kita dengan rotasi 0, di mana posisi persegi itu tetap dengan label yang saya taruhkan itu tetap, di mana ini tetap di 1, 2, 3, dan 4, di mana permutasinya tetap di bagian itu sendiri, 1 di 1, 2 di 2, 3 di 3, 4 di tetap. Jadi dia itu merupakan simetri identitasnya, yaitu R0. Nah, sehingga untuk mencari agar persegi tersebut sesuai dengan identitasnya adalah dengan menggunakan fungsi komposit. Seperti itu. Nah, caranya seperti kita lihat di sini. Kita ini mencari bagaimana sih agar persegi ini sesuai dengan identitasnya. Karena kita di sini adalah membolak-balikan dan memutar persegi. Mungkin sini mencari bagaimana sih agar persegi tersebut tetap dengan identitasnya. Nah, caranya itu dengan menggunakan fungsi komposit. Seperti contoh di sini, R1 komposit dengan R4. Di sini kita ketahui bahwa elemen dari himpunan R1 itu ada 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Dan untuk rotasi 4 itu 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 3, dan 4 ke 2. Nah, sama seperti kita mencari tadi, grup simetri tadi, kita lihat dari domain yang pertama, 1. Kita lihat di belakang 1 ke 1, 1 ke 2, maka nilai ini adalah 2. Lalu 2 ke 4, 4 ke 1, maka 2 ini dipetakan ke 1. Lalu 3 ke 3, 3 ke 4, maka 3 ini kita petakan ke 4. Dan yang terakhir 4 ke 2, 2 ke 3, maka 4 ini kita petakan ke 3. Nah, jadi identitasnya dari komposisi R1 komposisi dengan R4 adalah seperti pada layar berikut. Dan sekian adalah pembuktian dari SN mengenai grup simetri dan simetri persegi. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan kembali presentasi dari kelompok saya. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Pamungkas dengan NIM akhir 028. Oke, mari kita lihat dalam PowerPoint. Nah, kita di sini akan membicarakan tentang notasi cycle. Nah, bisa dibaca bahwasannya notasi cycle ini memiliki teori yang bermanfaat pada sifat-sifat yang penting dari sebuah permutasi yang digambarkan ketika notasi cycle digunakan. Oke, kita lihat saja langsung permutasi dari notasi cycle ini. Nah, apabila ada permutasi A yang memuat 1 yang dipetakan ke 2, terus ada 2 yang dipetakan ke 1, terus 3 dipetakan ke 4, ada 4 yang dipetakan ke 6, ada 5 yang dipetakan ke 5, dan ada 6 yang dipetakan ke 3. Nah, nilai dari permutasi di atas itu dapat digambarkan dengan skema notasi cycle ini. Nah, kita bisa lihat, kita mulai dari yang pertama, yaitu kita bisa tulis cycle yang pertama itu adalah 1 dipetakan kedua. Maka dari itu bisa dilihat 1 kedua, terus kan 2 akhirnya. Akhirnya kita lihat 2 itu kan dipetakan ke 1 lagi. Nah, itu sudah kembali ke 1, maka dari itu kita tulis cukup
1 dipetakan kedua saja. Oke, kita ambil cycle yang kedua. Terus kita mulai dari angka 3. Nah, angka 3 ini dipetakan ke 4. Terus 4 dipetakan ke 6. Nah, terus 6 dipetakan ke 3. Nah, karena kembali ke 3, nah kita selesaikan di sini. Itu cycle yang kedua. Terus ada cycle yang ketiga, yaitu 5 yang dipetakan ke dirinya sendiri. Oke, kita lanjutkan kembali, yaitu mengenai tentang notasi dari putaran atau cycle notation. Oke, kita kan tadi sudah mendapatkan dalam permutasi, kita dapatkan bentuk dari cycle-nya tersebut. Nah, kita bisa buat dalam skema notasi putaran, yaitu A atau permutasi yang kita dapat tadi, yaitu dari cycle pertama 1,2, terus cycle kedua itu adalah di dalamnya memuat 3,4,6, terus yang terakhir itu cycle ketiga adalah 5. Nah, kita bisa tulis, yaitu adalah A dalam kurung 1,2, terus ada dalam kurung 3, 4, 6. Nah, 5-nya di sini tidak ditulis karena itu hanya memuat 1 saja. Nah, mengapa demikian? Karena menurut kesepakatan, putaran yang hanya mempunyai 1 masukan, yaitu 5, tadi dalam contoh cycle tadi, dapat dihilangkan bila dalam penulisan notasi putaran ada elemen yang hilang atau tidak ada atau tidak dituliskan. Berarti elemen yang hilang tersebut dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, dengan demikian, untuk permutasi identitas seperti itu, kita lihat pada contoh. Nah, di sini kan ada permutasi A yang memuat 1 yang dipetakan ke 1, terus 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 4, 5 dipetakan ke 5. Nah, jadi semuanya itu kan memetakan dirinya sendiri atau memetakan ke dirinya sendiri. Nah, jadi kita bisa buat cycle-nya itu adalah elemen yang ada di dalamnya itu. Misalkan kita cukup tulis 1. Nah, di sini A sama dengan 2, atau A sama dengan 3, atau bebas. Yang penting hanya memuat 1 elemen-elemen dari semuanya tersebut, seperti itu. Oke, kita ke contoh yang kedua, yaitu ada di sini adalah permutasi beta yang memuat 1 yang dipetakan ke 5, terus 2 dipetakan ke 3, terus 3 yang dipetakan ke 1, terus 4 yang dipetakan ke 6, 5 yang dipetakan ke 2, dan terakhir itu ada 6 yang dipetakan ke 4. Nah, bagaimana bentuk dari notasi cycle atau notasi putaran ini? Nah, kita lihat, kita mulai dari pemetaan 2 ke 3. Nah, kita tulis 2. Cycle yang pertama itu adalah 2,3, terus 3 di sini kan petaannya 1, kita tulis 1, 2, 3, 1. Nah, 1 ini dipetakan ke 5, kita tulis 5, jadinya 2, 3, 1, 5, terus 5 ini dipetakan ke 2 kembali. Nah, seperti ke awal tadi, atau kembali ke 2. Maka dari itu, cycle yang pertama itu adalah 2, 3, 1, 5. Nah, di sini kan sisanya itu ada yang 4. Nah, 4 ini kan dipetakan ke 6. Kita mulai dari 4 ke 6, terus 4,6, terus kita ambil 6 kan dipetakan kembali ke 4. Itu kembali ke awal, maka dari itu cukup tulis 6,4 saja. Nah, jadi itulah notasi putaran dari beta tersebut. Nah, panjang suatu putaran adalah banyaknya elemen dalam putaran tersebut. Nah, contohnya di sini. Misalkan permutasi A itu memiliki notasi putarannya itu adalah 1,2, 3, 4,5. Nah, maka dari itu panjang dari suatu putaran itu kita hitung elemen banyaknya di dalamnya. Itu kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari itu panjangnya itu adalah 5. Nah, kita lihat pada contoh, kita kembali ke contoh, yaitu di sini ada permutasi A. Nah, di sini kan memuatnya itu adalah 1 dipetakan ke 6, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 5, 4 dipetakan ke 1, 5 dipetakan ke 4, 6 dipetakan ke 2, 7 dipetakan ke 7. Nah, di sini kita dapatkan notasi putaran itu adalah 1,6,2,3,5,4. Ingat, 7 itu kan dipetakan ke dirinya sendiri. Itu boleh tidak ditulis atau dihapuskan saja. Nah, maka dari itu, panjang dari notasi dari permutasi A ini adalah banyaknya elemen yang ada di dalam notasi cycle-nya itu, yaitu adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjangnya itu adalah 6.
Oke, di sini kita lanjut lagi sedikit, yaitu mengenai tentang contoh seperti halnya tadi, yaitu menentukan panjang dari notasi cycle. Nah, di sini sudah didapatkan bahwasanya notasi cycle-nya itu adalah 2,4,3. Nah, maka dari itu panjang dari notasinya itu adalah banyak elemen, yaitu adalah 3. Nah, ada sedikit catatan bahwasanya tidak semua permutasi merupakan cycle. Contohnya itu adalah di sini ada permutasi C yang memuat 1 yang dipecahkan ke 2, 2 dipecahkan ke 4, 3 dipecahkan ke 1, 3 dipecahkan ke 4, ada 5 yang dipecahkan ke 6, ada 6 yang dipecahkan ke 5. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya 3 itu dipetakan ke banyak pemetaan, yaitu adalah 1 dan 4. Maka dari itu orbit dari C adalah 1,2,4,3 dan 5,6, yang dimana C ini bukan cycle. Nah, sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih.